Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita masih bisa memberikan kajian dari kitab penuh dengan nasihat Durratun Nasihin, yang mana masih dalam bab pertama tentang fadilatu fi syahri Ramadan. Fadilah tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Di dalam kitab ini, di bab pertama, Syekh pengarang musannif mengutip satu buah hadis dari Ibnu Mas'ud wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala inna awlan nasi biyaumil qiyamati aksaruhum ala sholah. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku, kata Rasulullah, pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Kenapa musannif mencantumkan hadis tentang sholawat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di dalam Fadilatul Ramadan? Maka dilanjutkan lagi dari Jabir bin Rafi' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya mi'ata fi kulli yaumi jum'atin ghafarallahu lahu walau kanat dhunubahu misla zabadil bahri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang bersolawat 100 kali di setiap harinya, khususnya hari Jumat, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Maksud dari sholawat di sini agar kita senantiasa di bulan Ramadan selalu memperbanyak sholawat, meningkatkan sholawat. Karena sholawat merupakan hal yang tidak perlu ijazah untuk mendapatkannya. Untuk melaksanakan atau mengamalkan suatu amalan sholawat tidak perlu ijazah, bisa langsung digunakan tanpa perlu ada orang yang menyuruh. Dan sholawat ini pasti akan terkabulkan karena langsung disuruh oleh Allah dan Allah juga melakukan. Seperti halnya di dalam Al-Quran, inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri berseru agar malaikat dan seluruh umat manusia untuk bersolawat. Maka tidak butuh ijazah sanad untuk melantunkan solawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam kita untuk membuka suatu majelis atau membuka suatu pengajian atau berdoa sekalipun, kita harus melantunkan solawat terlebih dahulu. Karena berdoa tanpa solawat itu bisa saja tidak akan dikabulkan, tergantung dari kualitas keimanan dan level makrifat dari setiap orang yang memiliki atau melaksanakan doa tersebut. Akan tapi dengan bersolawat orang bodoh, orang gila pun bisa diterima karena melantunkan solawat terlebih dahulu ketika mereka akan berdoa. Maka banyak sekali keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh solawat. Solawat tidak perlu yang panjang, bahkan beberapa wali itu hanya seperti halnya Syekhina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Beliau mengamalkan solawat hanya dengan membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan hitungan yang beliau yakini bisa dapat mengabulkan doanya. Lebih banyak lebih baik, yang penting bisa dilantunkan secara istiqomah. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka seyogianya lah kita imanan wahtisaban, tidak meminta apa-apa kepada Allah
hanya meminta keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas akan datang sebuah angin yang mana angin tersebut sangat dirindukan oleh bidadari-bidadari. Angin tersebut bernama Mutsirah yang akan menggerakkan pohon-pohon sehingga terdengarlah karena gema dari angin tersebut. Tidak ada yang tahu tentang suara dari angin tersebut. Akan tapi bidadari mencarinya. Dari mana angin tersebut? Ternyata bulan Ramadan hari pertama sudah datang. Maka para bidadari itu berkata, kelak ini akan menjadi suami-suamiku. Bahkan Allah sendiri itu berkata, Allahumma ja'al lana fi hadha syahri min ibadika azwajan. Ya Allah, oh ini doanya dari bidadari tersebut. Ya Allah, jadikanlah untuk kami pada bulan ini suami-suami di antara hamba-Mu. Fa ma min 'abdin shawma ramadhana illa zawajjahu wa ta'ala zawjatan min tilkal huri fil khaymah. Maka tidak seorang pun hamba Allah yang berpuasa pada bulan Ramadan kecuali dijodohkan oleh Allah Ta'ala dengan seorang istri dari bidadari di dalam rumahnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi kalamihil qadim, dalam firman-Nya yang terdahulu, hurum maksuratun fil khiyam, bidadari jelita putih bersih yang berada di dalam rumah orang-orang yang berpuasa. Wa ala kulli hurin minhunna sab'una hullah, sedang setiap bidadari mengenakan 70 pakaian. Laisat ala lunin wahidin, yang warnanya memiliki warna tidak sama antara satu dan yang lainnya. Wa likulli imra'atin syarirun min yakutatin, dan apabila orang tersebut perempuan, maka janji Allah hamra mansujun bidur, akan diberikan permata yakut merah yang bertatahkan mutiara. Wa ala kulli syaririn, pada setiap tahtanya. Sab'una firasan wa sab'una ma'idatan min alwanit ta'am, yang mana terdapat 70 kasur dan 70 hidangan dari berbagai macam makan. Diberikan hidangan, diberikan permata, diberikan yakut, diberikan mutiara kepada seorang perempuan jika perempuan tersebut melaksanakan kewajiban, kemudian terdengar oleh para bidadari tersebut, diperintahlah bidadari itu untuk memberikan hal-hal demikian kepada orang tersebut. Hadza liman shoma ramadhana siwa ma'im amila minal hasanat. Ini semua untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Fayambaghi lil mu'minina ayyahtarima sahru Ramadan, maka seyukianya bagi setiap orang mukmin untuk selalu menghormati bulan Ramadan. Wa yahtariza minal munkarat, dan memelihara dirinya masing-masing dari segala kemungkaran. Wa yastaghila bit ta'at, dan menyibukkan dengan ketaatan-ketaatan yang diperintah oleh Allah, seperti halnya minas sholati wat tasbihi wat tadzkiri wa tilawatil Quran, seperti halnya salat, bertasbih dan berzikir serta melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrahum zulmatan, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan umat kepada Nabi Muhammad 2 cahaya, yang mana agar mereka tidak terkena bahaya dari 2 kegelapan. Faqala Musa wa man nurani ya Rabb, maka terheran-heran Nabi Musa. Hal ini merupakan salah satu pengkhususan kepada umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk Nabi Muhammad. Dan terheran-heran bertanya, faqala Musa fan nurani ya Rabb, apakah 2 cahaya itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran, maka Allah Ta'ala menjawab, adalah nur dari bulan Ramadan dan nur dari Al-Quran.
Faqala Musa ma wa madzul matani ya Rabb. Dan apakah kedua kegelapan itu ya Rabb? Qala Allah Ta'ala dzulmatul qabri wa dzulmatul yaumil qiyamah. Merupakan kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Maka ketika kita bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, seyogyanya agar selalu membaca Al-Quran, selalu memahami apa isi dari Al-Quran, dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari daripada Al-Quran, agar terhindar dari kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Karena ketika kita sudah dikubur, semua orang tidak akan bisa menolong kita, saudara kita, orang tua kita, apalagi di hari kiamat. Yang hanya bisa mensyafaati hanya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan yang akan mencari kepada orang-orang yang selalu melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi ramadana katabahu ta'ala bi kulli qadamin. Dari Anas, yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin, maka Allah Ta'ala akan menetapkan untuknya setiap langkah ibadah sanah adalah ibadah 1 tahunnya. Jadi tidak usah repot-repot seorang beribadah 1 tahun dengan melaksanakan bulan Ramadan, kata Allah itu sudah cukup. Akan tapi jangan salah ditafsiri, ketika kita hanya sholat 5 waktu di setiap harinya pada bulan Ramadan, seyogyanya kita menambah, menggiatkan yang tadinya tidak pernah jamaah melaksanakan sholat jamaah, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah, kemudian sholat-sholat rawatib yang disunahkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, artinya ziyadatul khair, untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan. Wa man dawama 'ala jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah Ta'ala bi kulli rak'atin madinatin tamla'u minan ni'mati ta'ala. Kemudian barang siapa yang selalu melaksanakan jamaah pada bulan Ramadan, sholat jamaah, berbuka jamaah, sholat tarawih jamaah pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala memberinya setiap rakaat atas jamaah tersebut sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Wa man barra walidayhi fi ramadana yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Dan barang siapa berbuat baik kepada ibu bapaknya pada bulan Ramadan, maka ia mendapat perhatian Allah dengan penuh rahmat. Perhatian kepada orang tua, memberi, karena ketika kita memberi kepada orang tua tidak akan habis harta kita, bahkan akan bertambah. Orang tua yang sudah menyekolahkan, orang tua yang sudah memberi kita jajan sampai menjadi orang seperti ini, maka sebaiknya kita selalu taat kepada orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua, meminta ini, minta diberilah. Jangan pernah kita menolak apa yang disuruh oleh orang tua. Wa ana kafilun fil jannah, sedang aku menjamin dia masuk surga, kepada orang yang selalu berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wa la sawabu Maryam wa Asiyah. Dan jika seseorang, tidak seorang pun wanita maksudnya, yang memohon ridho dari suaminya pada bulan Ramadan untuk selalu beribadah, kecuali dia memperoleh pahala seperti Sayyidatuna Maryam dan juga Sayyidatuna Aisyah. Wa man qada hajata akhihi muslimin fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang muslim pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala juga akan memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Dari kisah ini Allah ingin menjelaskan bahwasannya apapun yang kita lakukan ketika itu bermanfaat bagi sekitarnya di bulan Ramadan, maka Allah sendiri akan membalas dengan nikmat yang sangat agung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu yang diturunkan di bulan Ramadan,
niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Makanya ketika kita ingin berpikir rasional, rasional juga harus rasional. Akan tapi ketika kita berpikir tentang ilahiyah, berpikir tentang nikmat Allah, berpikir dengan suatu yang gaib, maka serahkanlah dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang Maha tahu tentang zat tersebut. Kita wajib meyakini adanya hal-hal yang gaib. Karena Allah menciptakan dunia ini tidak hanya orang yang rasional yang dapat dilihat, yang dapat dipikirkan, akan tapi hal-hal gaib juga banyak yang ada di sekitar kita. Hal-hal gaib tidak semuanya itu jelek, tidak semuanya itu mengganggu kegiatan manusia, akan tapi banyak sekali hal-hal gaib yang membantu manusia. Banyak jin-jin yang Islam, jin-jin yang melakukan kegiatan seperti orang muslim, berjamaah, adzan, berpuasa, banyak dari kalangan jin-jin tersebut. Akan tapi kita beda wilayah dan beda level, beda dimensi dengan orang-orang atau makhluk-makhluk tersebut. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala, barang siapa memasang lampu pada salah satu masjid Allah Ta'ala fi Ramadan, di bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka dia akan memperoleh cahaya di kuburnya. Wa kutiba lahu thawabul musallina fi dzalikal masjid, dan ditetapkan baginya pahala orang-orang yang melakukan dalam sholat masjid tersebut. Wa sallat alaihi al-malaikatu wastaghfara lahu hamlahu arsy ma dzalika fil masjid, maka didoakan oleh seluruh para malaikat dan dimohonkan ampun oleh para pemikul ars, yakni malaikat-malaikat Allah, selagi lampu itu masih berada di dalam masjid. Jadi menaruh lampu, menghibahkan lampu atau mewakafkan lampu di masjid yang akan dilaksanakan sholat jamaah untuk sholat, maka itu bisa menjadi amal jariah kita, bukan hanya di dunia ketika kita mati masih di dunia, akan tapi di akhirat. Jadi semua pahala orang yang sholat tersebut diberikan kepada kita, dan malaikat juga akan memberikan doa kepada kita agar kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bulan Ramadan juga seluruh setan itu sufidatis syayatin, diikat atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maradatul jinna wa ghuliqat abwaban niron, dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Walam yaftahu baba minha, tidak ada satupun yang terbuka dari pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jinan, dan hanya pintu surga lah yang terbuka. Walam yughlaq babun minha, tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Jadi pintu surga dibuka lebar-lebar, setan dibelenggu pada waktu itu. Hanya nafsu kita saja bagaimana cara mengatur nafsu kita. Kadang kita berpikir setan itu sudah dibelenggu, tapi bagaimana kita kok masih bisa merasa lapar, kita kok masih bisa bernafsu melihat perempuan, kita kok masih bisa ingin ini, ingin itu di bulan. Padahal setan itu, karena nafsu itu bukan setan, nafsu itu berasal dari diri kita. Makanya dengan adanya Ramadan, bukan kita untuk melawan setan, tapi bagaimana cara kita melawan hawa nafsu dalam diri kita. Karena ketika kita sudah melewati step tersebut, sudah mampu melewati rintangan nafsu dan mampu mengendalikan nafsu kita, maka futihat abwabul jannah, ini akan diberikan kepada kita. Terbukanya pintu-pintu surga ini akan diberikan kepada kita. Wa yaqulu Allahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salas, maka Allah Ta'ala pada setiap dari bulan Ramadan berfirman 3 kali. Apa yang pertama? Hal min sa'ilin fa'utihi su'lah, apakah ada orang yang meminta maka akan aku kabulkan permintaannya. Hal min da'ibin fa'atubu alaihi, apakah ada seseorang yang ingin bertobat maka akan aku ampuni dan akan aku terima tobatnya. Wa yu'tikum wa bikulli yaumin min ramadana alfa alfin atikin minan nar, apakah ada orang
Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang meminta ampunan kepadaku, maka langsung akan saya ampuni. Wa yu'tikullahu bikulli yawmin min ramadana alfa alfi atikin minan nar. Maka Allah membebaskan pada setiap hari di bulan Ramadan sejuta tawanan dari neraka. Qad istaujabul azab, yang seharusnya diadab oleh Allah diangkat dari adab karena berkat bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan sampai seluruh. Sama halnya seperti sekarang ada virus corona, semua tahanan dibebaskan. Itu gambaran kecil daripada kuasanya Allah. Tidak bisa kita membandingkan hal tersebut dengan kondisi di neraka ketika datangnya bulan Ramadan. Betapa bahagianya mereka diangkat dari api neraka. Dibebaskannya yang seharusnya diadab, Allah mempersilahkan mereka untuk jalan-jalan. Allah mempersilahkan mereka. Tapi setelah itu ya diadab lagi sampai dosa-dosanya benar-benar dihapuskan atau dimaafu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tiba hari Jumat, wa idza kana yaumul jum'ati yu'tiku fi kulli sya'atin alfa alfi atikin minan nar. Dan apabila tiba hari Jumat di bulan Ramadan, maka Allah membebaskan pada setiap jam sejuta tawanan dari neraka. Dibebaskan sudah. Ke sana. Jalan-jalan sana. Ini bulan Jumat hari Ramadan. Fa idza kana akhiru yaumin fi Ramadan yu'tiku ba'dadi man a'daqa min awwalis syahr. Dan apabila tiba hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Allah membebaskan sebanyak orang dibebaskan sejak awal bulan. Dibebaskan semua. Jadi seumpamanya bulan pertama itu 1 juta. Hari pertama 1 juta. Kemudian hari kedua 1 juta. Di hari Jumat bulan Ramadan Allah mengeluarkan 10 juta. Maka itu jumlah semuanya. Dengan jumlah tersebut Allah membebaskan sebanyak orang tersebut. Jumlah tersebut dibebaskan di akhir bulan Ramadan. Maka kita tahu, kita bisa berpikir seberapa luasnya neraka. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu hanya Allah yang tahu. Tidak perlu kita memikirkan bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga. Yang penting ketika kita menerima perintah daripada Allah, kita harus selalu mengikuti aturannya. Harus selalu beribadah kepada Allah. Dan harus yakin bahwasannya rahmat Allah itu akan selalu turun, tidak hanya di bulan Ramadan. Ketika kita imanan wahtisaban, artinya tidak mengharap apapun, beribadah kepada Allah, maka Allah juga akan dengan ikhlas memberikan apapun. Tapi itu wajar ketika manusia menginginkan sesuatu, beribadah kepada Allah itu wajar, karena manusia sudah tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah tanpa ada roja, ada keinginan yang dikabulkan oleh Allah. Ketika ada umatnya yang selalu meminta, maka Allah akan senang. Ketika umatnya tidak mau meminta, Allah akan benci. Maka ketika kita minta segalanya kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.